Halo Sobat UMKM, gimana kabarnya hari ini? Ya seperti biasa kita akan mengunjungi lapak-lapak UMKM, entah itu dia yang baru pertama kali memulai, juga yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Akan ada banyak insight di sini, info-info seputar dunia bisnis, cerita-cerita inovatif dan inspiratif akan kami share semuanya di sini. Tetap pantengin UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Iya nih tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ibu Dewi mari. ya? Iya betul. Mari. Teman-teman, ini adalah Ibu Dewi, owner dari Rahida Cookies. Iya, mari Ibu, silakan. boleh saya Masuk, silakan. Ada apa masuk? Wah, jadi ini ya produk-produknya ya Bu ya? Iya betul. Ini produk-produk kami. Kelihatannya enak-enak banget ini Bu. Iya. Terima kasih. Ya, saya mau ke dalam dulu sebentar ya. Oh iya Ibu, saya lihat-lihat dulu ya Ibu. Memulai usaha di bidang kuliner bukan sekedar tentang menjual makanan saja ya sobat, tapi juga tentang menghadirkan rasa, cerita, dan pengalaman kepada setiap pelanggan. Yaps, begitulah yang dilakukan oleh Bu Dewi Suto Nasaru ini. Beliau mendirikan usaha Rahida Cookies ini sejak 2016 silam loh. Selama ame. Berangkat dari tekad dan keyakinan diri membawa Ibu Dewi pelan-pelan menjalankan usahanya sehingga bisa seeksis ini dan mampu bersaing di zaman yang serba digital ini. Keren loh! Bagi Bu Dewi, menjalankan bisnis tidak boleh setengah-setengah. Tidak harus langsung mengeluarkan modal yang besar juga kok. Yang terpenting, kenali dulu siapa target pasar kita, tentukan ciri khas produk kita, terus belajar mengembangkan diri dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan. Semua aspek itu penting loh sobat. Makanya nih, Rahida Cookies hingga saat ini sudah banyak meraih penghargaan. Produk-produknya juga menjadi favorit dan sudah memiliki pelanggan setia, baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Tak usah ditanya kenapa sobat. Ya so pasti, karena rasanya yang enak lah. Tidak percaya? Coba Jo, datang sendiri ke lapaknya Rahida Cookies. Alamatnya tertulis di bawah ini ya. Oh iya, UMKM Go setelah ini masih akan balik lagi. Stay tune terus ya.
Kembali lagi di UMKM Go, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Masih tentang dunia UMKM nih. Satu hal sederhana dan tidak semua pebisnis bisa menerapkannya. Tahu nggak sobat? Rahida Cookies selalu mengusahakan untuk nyetok produknya secara berkala. Hal ini untuk antisipasi kalau nanti ada permintaan dari customer dalam jumlah yang besar. Rahida Cookies tidak kewalahan menghadapinya. Untuk kadaluarsanya pun selalu diperhatikan loh. Tenang sobat, Rahida Cookies selalu menarik kembali jikalau ada produk-produk yang sudah lewat batas tenggat penggunaannya. Jadi aman. Oke, Sobat UMKM, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi owner dari Rahida Cookies. Halo Ibu Dewi, Ya, selamat halo, pagi. selamat pagi. Ibu Dewi, saya yakin teman-teman Sobat UMKM di rumah ingin tahu nih tentang Rahida Cookies. Nah, saya mau tanya beberapa aja pertanyaan tentang Rahida Cookies ke Ibu Dewi ya. Iya, bisa. Kalau boleh tahu Ibu Dewi, kenapa namanya Rahida Cookies? Iya, Rahida Cookies itu kita awalnya pada tahun 2015 itu terbentuk karena memang ketika melihat peluang yang ada sangat besar, tapi orang yang membutuhkan oleh-oleh ini sangat kurang untuk ini. Jadi saya terbentuk 2015 itu dengan nama Rahida Cookies. Kami namanya Rahida itu adalah lembut ya. Lembut. Jadi saya berkecimpung dengan namanya kue ya harus sesuai dengan apa yang kita jual seperti itu. Jadi Rahida Cookies kata lembut Rahida, kemudian cookiesnya adalah berbagai macam oleh-oleh yang kami produksi seperti itu. Jadi namanya kami ambil dari Rahida Cookies adalah kue yang sangat lembut seperti itu. Kue yang sangat lembut. Oh, berarti kue-kue yang diproduksi di sini itu Iya. adalah kue-kue yang lembut ya. Oh, Iya. seperti ini ya yang ada di Iya, depan kue ini ya. karawo, Kue seperti itu, karawo. iya. Nah, Ibu Dewi, di zaman sekarang yang udah digital, yang semuanya itu apa-apa serba internet, serba online, itu gimana cara Ibu Dewi bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lainnya di zaman digital ini? Namanya kompetitor memang sih sangat ketika kita berusaha pasti ada ketemu dengan kompetitor seperti itu. Memang banyak ya namanya usaha kue karawo ini memang di Gorontalo itu sangat banyak seperti itu. Tapi kami berusaha untuk membuat sesuatu usaha kami ini yang mungkin berbeda dengan usaha yang lain seperti itu. Misalnya ketika kami membuat kue karawo ini yang memang benar-benar dia kecil, lembut seperti itu. Kemudian kami sangat bagaimana ketika kami punya pelanggannya itu yang kami jaga bagaimana dia bisa beli berulang-ulang seperti itu, repeat order terus seperti itu. Nah, kami pada tahun 2018 kami mulai digital. Oh, Sebelum digital. ada COVID, kami memang sudah berjualan di Shopee. Pada saat itu 2018 itu pemerintah memberikan satu pelatihan penjualan melalui marketplace Shopee seperti itu. Nah, kami banyak UMKM yang belum tertarik dengan penjualan secara online. Nah, kami pada saat itu saya sendiri yang belajar dan saat itu kami membuat satu akun yang pada saat itu Bukalapak dulu ya, seperti itu. Kami buka Bukalapak pada saat Bukalapak masih booming seperti itu. Nah, ketika datangnya Shopee pada tahun 2019, kami tetap belajar. Kami membuat akun juga dan ternyata Shopee ini menyaingi penjualan kami di Bukalapak. Jadi akhirnya kami tetap membuat marketplace ini, kami bagaimana bisa menjaga pelanggan-pelanggan kami seperti itu bisa berbeli ya, misalnya membeli belanja di marketplace yang kami miliki seperti itu. Oh, membahas soal digital ya Ibu ya. Sampai sejauh ini udah sampai kemana aja nih pemasarannya untuk Rahida Cookies ini?
Memang pada awal 2018 itu kami memang namanya masih Naura Cookies. Naura Cookies. Ketika kami mendaftarkan di merek, kami tidak terterima. Nah, akhirnya kami mengubah pada saat itu nama Rahida Cookies seperti itu. Nama Rahida Cookies dari Naura Cookies ke Rahida Cookies. Nah, ketika kami menjual dan sudah punya akun, awalnya masih Naura Cookies. Tapi pembelinya itu mereka bertanya, kenapa kuenya sama dengan produk Rahida Cookies dengan Naura Cookies. Kami jelaskan bahwa kami itu adalah sama, hanya merubah merek pada saat kami mendaftarkan di merek seperti itu, di Kemenkumham seperti itu. Jadi pelanggan itu memang pada saat itu memang merasakan kue-kue yang kami sajikan ataupun kami jual itu adalah mungkin sesuatu yang beda. Apalagi kalau pada saat itu saya bertanya ketika mereka belanja, Bapak tahunya dari mana produk kami? Dan akhirnya mereka menjelaskan kami dapatnya infonya misalnya di FB Ads seperti itu. Dan pada saat itu memang FB Ads ini dari Rahida Cookies itu memang sudah kami pakai yang berbayar. Pada saat itu 2018-19 itu kami belajar, kebetulan ada yang dari Jakarta membuat satu pelatihan yang berbayar, pada saat itu bayarnya 750.000. Nah, kami mendaftar pada saat itu. Saya sendiri yang belajar gitu. Nah, untuk pelanggan-pelanggannya sendiri ya Ibu Dewi ya, pelanggan-pelanggannya itu kira-kira udah sampai mana aja? Apakah hanya seputar Gorontalo, Sulawesi, atau sudah sampai ke Jawa atau kemana begitu Ibu? Pelanggan kami itu banyak dari Jawa. Kalau yang dari Jawa itu memang sudah sering, ada yang sudah repeat order seperti yang kue Karawang ini. Tapi ketika kami menambah produk-produk kami, selain dari kue-kue kering, kami menambah produk beberapa UMKM seperti olahan ikan, dan itu banyak juga pembelinya seperti itu. Kami di samping punya toko produk kami juga mengambil beberapa UMKM yang sudah tersedia memang produk mereka. Karena di dalam penjualan marketplace itu kita hanya dibatasi sampai 1-2 hari. Lebih dari itu kita prosesnya dibatalin. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan dari toko dari online kami. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa lebih dari 3 hari. Itu penjualan yang di Shopee yang kami pelajari dari 2018. Ketika kami punya banyak penalti ataupun misalnya pelanggaran, maka toko kami itu dibekukan selama 1 bulan. Pernah saya gitu. 1 bulan itu dibekukan. Makanya kami makin ke sana, makin banyak belajar. Ternyata kita menjual online itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita seenaknya membuat toko tanpa memperhatikan toko kita sehat tidak. Seperti itu. Jadi bisa berakibat bagaimana pelanggan kita itu juga dapat mendapatkan produk-produk yang kita miliki. Saya kan punya juga di Tokopedia. Jadi ketika waktu kami punya kasus di Shopee ditutup tokonya selama sebulan, tidak bisa melakukan sesuatu penjualan, maka Tokopedia kami masuk lagi orderannya. Jadi mereka sudah tahu toko kami juga ada di Tokopedia. Selain itu, dan sekarang kan sudah alhamdulillah sudah ada TikTok Shop. Jadi kami sudah ada. Setiap hari kami live sampai sekarang seperti itu. Jadi setiap proses pembuatan kuenya itu kita live setiap hari. Setiap hari. Iya. Ibu, untuk pemasarannya sendiri ini apakah hanya melalui e-commerce atau saat ini Ibu sudah punya website sendiri? Iya. Kemarin kita sudah dikasih pelatihan dari dinas juga bikin website. Tapi memang mungkin karena memang namanya gratis, mungkin berakibat juga banyak yang kurang gitu. Tapi memang sudah beberapa dari websitenya kami gratis itu ada sering aktivitasnya. Tapi kemarin sempat saya buka lagi, mungkin karena tidak terlalu saya gunakan, ada digunakan tapi agak jarang gitu. Lebih banyak itu masuk dari WA Bisnis, kemudian ada TikTok Shop, kemudian ada di Shopee dan penjualan di FBS. Jadi website itu kadang terabaikan gitu. Jadi makanya saya berpikir bagaimana punya admin yang memang khusus untuk admin sih ada, tapi mungkin dalam pembukuan itu memang ada. Tapi untuk yang berbicara kalau misalnya dia mau
websitenya dikelola dengan bagus itu, maka kita harus punya admin admin yang website fokus begitu, gitu, iya. gitu ya, misalnya seperti itu. Oh. Jadi kita masih sementara pembelajaran juga, artinya ketika punya ilmu yang baru lagi kita semangat untuk ikut seperti itu. Nah, Gitu. Ibu udah berapa tahun nih menjalani bisnis ini sampai sekarang itu udah berapa tahun? Dari 2000 awalnya sih memang kami memang usaha kami ini memang awalnya butik. Ya, Oh, butik. Gitu. Jadi kami butik itu pada saat ini tetap di sini tokonya, tapi kami rubah bagaimana ketika 2015 itu kami rubah sebagai toko memproduksi sebagai UMKM ya seperti itu. Awalnya sih saya maunya hanya jual produk-produk orang, tapi saya jual di tokonya kami seperti itu. Tapi saya lihat makin banyak, oh ternyata orang mulai suka gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya belajar gitu. Jadi 2015 itu kami belajar produk kami yang pertama sekali itu adalah biji-biji. Biji-biji. Dan sampai sekarang itu tanpa diiklankan biji-biji itu udah dikenal bahwa oh biji-biji Rahida Cookies adalah itu sudah tidak dihiraukan, maksudnya lagi ya. tanpa dikasih promosi mereka sudah tahu katanya. Jadi kita punya SOP, awalnya memang sempat dibully kok keras sekali gitu. Ketika kami belajar setiap tahun kami punya banyak pelatihan kami gunakan dan akhirnya kami membuat SOP. 2017 itu kami lepas toko sudah dikelola oleh karyawan, tapi ada SOP-nya gitu. Tanpa saya ada, mereka sudah bikin produk. Jadi setiap 1 kilo dia mendapatkan berapa pieces itu mereka sudah tahu seperti itu. Kalaupun ada yang rusak, ada yang misalnya tidak sampai sesuai hasilnya, berarti ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai ukuran takarannya seperti itu. Nah, Ibu Dewi, untuk sekarang kan toko kue ini sudah menjual secara offline dan juga secara online. Iya. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan harga ketika kita membeli secara online dan secara offline? Iya, tentu itu ya pasti. Karena contohnya aja di GrabFood itu ya, GrabFood itu potongannya sangat tinggi. Bayangkan dari harga 45 mereka memotong dengan potongan 17.000 dari 45 kita hanya mendapatkan 27,5. Itu pun kita sudah up harganya. Jadi memang kita harus benar-benar jangan hanya bilang laku tapi kita tidak memperhatikan potongan-potongan dari tiap aplikasi. Begitu juga Shopee. Shopee itu punya juga perhitungannya mereka ada. Tokopedia, mereka punya perhitungan harga. Makanya sebelum saya jangan sampai kita jual hanya rugi, makanya kita sebelum kita jual itu kita harus hitung berapa potongannya seperti itu. Setiap toko itu berbeda. Maksudnya kalau di toko di offline ya pasti beda lah gitu harganya. Kita sesuaikan misalnya di lapak-lapak mereka jualnya berapa gitu. Harga reseller dari kami berapa gitu. Oh begitu. Membahas soal harga nih Ibu ya. Saya penasaran nih kalau satu tempat begini, itu harganya berapa sih Ibu? Itu kalau kami jual harga offline itu 110. Jadi 110 itu kita jual itu sangat berbeda ketika kita jual di marketplace. Jadi di marketplace itu lebih dari 110. Oh. Dan mereka tidak kecuali mereka menghubungi kami di WA bisnis, mereka akan tanya, kok beda harganya Bu? Pasti mereka sudah tahu seperti itu. Karena perbedaan harga itu sangat menentukan karena ketika kita berhubungan dengan aplikasi gitu, di marketplace gitu. Oke, Ibu membahas soal UMKM, Ibu berbisnis di sini udah sejak tahun 2015 sampai saat ini kan. Itu tentunya bukan waktu yang singkat dalam berbisnis. Nah, kalau boleh kami mau minta tips-tips buat sobat UMKM yang ada di rumah. Gimana sih Ibu untuk memulai UMKM itu? Iya. Namanya kita berbisnis itu pasti kegagalan itu ada seperti itu. Tapi kita sebelum kita memulai bergabung dengan untuk menjadi pengusaha itu awal itu kita harus memang benar-benar kita rubah mindsetnya kita. Ketika kita mau berbisnis bukan sekedar kita hanya mengandalkan untung dan ruginya itu seperti itu. Ini bagaimana ketika kita menjual ada feedbacknya untuk yang kita berikan kepada pelanggan kita atau konsumen kita. Jadi kita berharap
mau yang banyak, harusnya apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi rubahlah mindset kita ketika kita mau menjadi pengusaha ataupun menjadi pedagang ataupun apalah gitu. Pengusaha dikatakan mau berbisnis, kita harus merubah mindset kita bahwa kita benar-benar untuk siap. Ketika kita gagal, ya pasti kita akan kembali lagi untuk bisa bangun kembali seperti itu. Bukan ketika kita gagal, kita sudah down dan tidak mau melanjutkan usaha kita seperti itu. Wah, terima kasih ya Ibu ya sudah berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik untuk berbisnis juga. Sama-sama. Dan untuk pemirsa di rumah, tetap di UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Ibu, cantik sekali ini. Nah, sudah simak sendiri kan betapa kita butuh banget untuk yakin sama proses. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil itu benar adanya loh sobat. Setelah ini masih ada lagi nih sedikit wejangan dari kakak cantik yang juga sudah pakar di bidang UMKM. Kenalan yuk. Ya, untuk UMKM pemula sendiri, khususnya untuk UMKM Kota Gorontalo, ya baiknya ketika memulai usaha, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha yang paling dasar yaitu contohnya seperti nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini sekarang bisa diurus secara gratis. Jadi UMKM bisa mengurusnya secara gratis dengan melalui online. Nah, jadi ketika memiliki NIB itu sendiri kita sudah bisa jadi UMKM yang punya legalitas. Nah, untuk UMKM sendiri, UMKM pangan ini ada khususnya lagi, ada sertifikasi yang namanya PIRT. Sertifikasi PIRT sendiri adalah legalitas untuk izin dinas kesehatan. Jadi, ketika UMKM pangan ini sudah punya PIRT, otomatis bahwa produk pangannya ini sudah punya jaminan higienitas kesehatan. Kemudian kalau mau naik kelas lebih lagi, punya namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini juga sekarang alhamdulillahnya pemerintah sudah memberikan fasilitas secara gratis, juga bisa diakses oleh UMKM. Nah, jadi ada beberapa legalitas yang harus dimiliki secara dasar untuk UMKM pemula. Ketika legalitas ini sudah dimiliki, nah dari segi akses pasar itu bisa dijangkau lebih luas lagi. Kemudian usahanya bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Nah, untuk modal sendiri kalau misalnya masih UMKM ya, masih pemula, baiknya modal mungkin bisa dari usaha yang kecil ya, dari kita punya strategi-strategi. Jadi contoh misalnya kita untuk memproduksi barang sendiri kita butuh modal tapi belum ada uang yang banyak. Kita bisa menggunakan strategi pre-order. Jadi kita buka pre-order, kita buka open order, kemudian konsumen membayar dulu, baru kita lakukan produksi seperti itu. Nah, itu bisa jadi modal awal. Kemudian kalau misalnya semakin besar lagi usahanya, sudah semakin berkembang, kita bisa akses pembiayaan ke perbankan. Nah, itu pun yang seperti saya katakan tadi harus punya legalitas dulu. Karena legalitas itu ada hal penting yang harus dimiliki oleh UMKM. Karena sekarang ini semua serba digital, ini memudahkan UMKM untuk melakukan promosi secara digital. Jadi UMKM sekarang lebih dimudahkan lagi dengan adanya teknologi digital. Dari sosial media, kemudian marketplace, UMKM bisa mempromosikan produknya bahkan secara gratis. Nah, untuk itu kepada UMKM, hal ini harus dimanfaatkan dengan lebih baik lagi untuk mengoptimalkan promosi di sosial media, di marketplace, dan sekarang itu pemerintah sangat fokus untuk bisa UMKM go digital. Jadi ini dimanfaatkan UMKM untuk mempromosikan produk bukan hanya diketahui oleh masyarakat lokal, tapi bisa diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi, nasional maupun di internasional. Peluang pasarnya bisa lebih besar dan kita juga bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi.
Nah, gimana Sobat UMKM? Seru kan cerita inspiratif kali ini? Nantikan episode berikutnya. Saya Elvan pamit undur diri. UMKM Go, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas.